ya. Setuju gue. Ekstrimnya gini ya, sebenarnya ini ide gila gue sih. Negara kita boleh republik, tapi pariwisata kita harus federasi menurut gue. Gitu ya. Bahkan berbasis federasi gitu, bagian-bagian. Jadi Prediksi lu pariwisata Indonesia bisa seperti minimal masuk 10 besar lah, karena gue sempat googling Indonesia belum masuk pak. iya. Di mana nih di dunia? Di dunia terakhir tuh 10 Malaysia yang masuk. Ya, Singapura jelas. Kayak gitu kan. Pertama Perancis, terus Amerika, UK, Betul. kayak gitu. Ada banyak faktor sih. Hmm. Ada banyak faktor. Jadi itu kan index of competitiveness gitu kan, indeks daya saing lah. Variabelnya banyak banget pak. Infrastruktur, kelayakan informasi, kemudian manajemen si destinasinya, ya termasuk lingkungan dan lain sebagainya. Apalagi kan isu Sustainable Development Goals itu sekarang SDGs itu kan jadi poin penting, dan pariwisata itu bukan bagian yang terpisah, tapi bagian yang tidak terpisahkan dalam SDGs. Jadi disebutkan banget itu di poin SDGs berapa gitu, gue lupa lagi. Jadi sangat penting gitu aspek itu, dan itu jadi concern orang untuk saat ini, dan itu belum maksimal di Indonesia. Manajemen pengelolaan sampah, manajemen krisis kebencanaan saat ini gitu kan. Jadi untuk bisa bersaing banget itu kita memang perlu kerja keras banget. Kerja keras itu tapi nggak bisa parsial. Cuman memang kesulitannya gini. Ada anekdot mengurusi Indonesia itu tidak mudah karena dia negara kepulauan, multi etnik, kebijakannya dan lain sebagainya, sehingga kadang 1 tahun untuk mengeksekusi sebuah program ataupun sebuah target tuh kurang. Terus balik lagi ke tahun yang berikutnya. Iya, udah ganti lagi ya, gitu. Dari awal lagi gitu kan. Iya sih benar. Karena kalau misalkan gua analogi orang bodoh, kita punya 17.000 sekian kepulauan gitu kan. Kepulauan. Kita presiden 5 tahun. Coba kita seandainya per hari butuh berapa tempat gitu loh yang kita datengin, karena setidaknya kalaupun kita misalkan mau mengelola tempat tersebut, kita minimal pernah datang ke sana gitu kan. Nggak bisa cuma sekedar dari jauh mantau aja. Setuju gue. Ekstrimnya gini ya, sebenarnya ini ide gila gue sih. Negara kita boleh republik, tapi pariwisata kita harus federasi menurut gue. Gitu ya. Berbasis federasi gitu, bagian-bagian. Jadi menurut gue gini, kalau daerah yang let's say gini, kayak daerah Kalimantan tuh tambang lah ya, yang nggak usah fokus ke pariwisata, tambang aja. Kan APBD-nya tidak perlu untuk ngurusin pariwisata, tapi memaksimalkan untuk sektor yang lain, gitu loh. Jadi mungkin bahasa singkatnya ya tidak perlu ada dinas pariwisata lah. Tapi memang ini nggak tahu gue bisa direalisasikan atau enggak. Tapi akhirnya kita jadi lebih fokus. Jadi dari total 34 provinsi, kita mungkin hanya punya berapa provinsi yang menjadi goals penunjang ekonomi nasional. Karena kan sebetulnya tujuan besar dari sektor pariwisata itu adalah memberikan GDP, devisa untuk belanja negara kita kan, untuk kas nih ya kan. Kalau menurut gua lebih efektif dan efisien hanya dengan misalnya 15 provinsi gitu kan. Dimaksimalkan dengan catatan itu ya. APBN-nya maksimal, APBD-nya maksimal. Kan cash flow-nya enak. Gitu loh, income-nya besar karena belanjanya lebih murah. Tapi kan income-nya bahkan bisa lebih kali lipat karena fokusnya jadi oke gitu. Jadi gue tuh sempat kepikiran ide gila gitu, dan sempat beberapa kali diskusi sama beberapa orang gitu. Ada yang setuju, ada yang wah lu bangsat lu katanya gitu kan, daerah gue masa nggak ada persen. Dalam artian bukan diterjemahkan bukan orang nggak bisa liburan di sana. No, semua orang tuh pasti, apalagi daerah kita kepulauan pasti punya pantai, pulaunya pasti punya pantai, pasti punya sungai, pasti punya gunung. Cuman untuk menjadikan daerah itu sebagai destinasi pariwisata, menurut gue di federasi, sehingga kebijakannya tuh enak gitu dari atas langsung nyebar semua ya. Iya. Contoh Kukar itu kan dengan batu baranya menjadi salah satu daerah dengan APBD terbesar. Setuju. Iya. Setelah Bali kalau nggak salah. Betul. PAD-nya kan dia gede banget. Iya. Kan? Karena memang ketika gua kesana isi batu bara semua pak. Tambang semua. Truk gede semua. Iya. Kayak gitu. Jadi ya betul. Jadi memang harus
sesuai kan, nggak perlu kita kalau misalkan daerah tersebut nggak punya pariwisata ya cari yang lain. Iya. Ya yang penting nyerempet ke pariwisata gitu kan. Iya, betul. Belanjanya jadi lebih. Ini kan berbicara soal manajemen negara ya. Iya. Gue coba masuk ke, bukan gue sebagai pejabat publik enggak, cuman gue ada ide aja. Ya siapa tahu gitu kan. Menurut gue ini lebih enak gitu. Ketika di negara kita tetap republik, tapi pariwisatanya itu federasi. Gitu. Tapi takutnya sekarang kan dengan kita negara seperti ini aja banyak pemberontakan tuh. Takutnya tiba-tiba bendera mereka keluar. Bendera gitu. pariwisata mana iya, gitu. Aceh dengan Papua segala macem. Ya itu tergantung sih ya. Ini andai gue jadi presiden, Pak. Andai gitu kan. Tapi kan nggak tahu. Mungkin kalau gue jadi presiden gue bisa eksekusi gitu. Atau at least menteri gue bisa eksekusi kan. Ya, lu sekarang berapa? Umur 25 gua. 25. Minimal ada batasannya kan ya? Ada minimum ya? Kalau nggak salah 50, Presiden tuh 40. 40 ya. 40. Ya masih butuh waktu, masih ada waktu. Tahun. Iyalah, bisa lah. Salah, nanti dukungan Bapak lah. Dukungan masyarakat Indonesia. Mungkin yang di kampung gua awalnya cuma 1 bisa nambah ya. Tapi asli tuh parah, gua ngomong ke temen gua, tolong dong ini. Mana dulu ya kan ya. Iya. Itu sih yang bikin kita, karena memang kayaknya sekarang tuh pemimpin masih hanya sebatas elektabilitas saja, Pak. Padahal sebetulnya yang dibutuhin pemimpin bukan cuma itu. Kayak gitu. Saya no comment kayaknya Pak bilang itu, Gitu Pak. ya. Nanti takut ada yang tersakiti. Oh gitu ya. Iya. Balik ke pariwisata aja kalau gitu. Siap. Dengan adanya, apalagi sekarang diganti Mas Menteri dan dibuka kemarin terakhir 10 destinasi wisata dikasih diskon ya. Iya. Ya harusnya itu bisa jadi awal untuk negara bisa bangkit di industri pariwisata. Betul. Kalau gue lihat sebetulnya ini ada kaitan sama COVID-19 ini ya. Jadi sekarang tuh ini lagi kacau banget. Kacau dalam artian ya karena tidak ada kunjungan, akhirnya industri kan lemah. Hotel banyak yang mulai unpaid leave gitu, atau mencutikan karyawannya. Ada mungkin yang sudah PHK gitu kan, industri lain, Horeca, hotel, restoran, karaoke dan lain sebagainya. Kemudian travel agent, pengusaha otobus dan lain sebagainya terdampak semuanya. UMKM sebagai supply chain juga tidak bisa, yang tadinya hotel punya kebutuhan makanan untuk restorannya sekian, ini jadi nggak ada pemesanan, otomatis kebutuhan bahan baku juga nggak disuplai dan lain sebagainya. Akhirnya kan itu terdampak luas. Cuman ya itu gue lihat adalah ini sebetulnya anugerah. Gue coba stay positif. Ini sebagian sebagai anugerah untuk kita itu berbenah diri. Momentum untuk kita jadi bisa beberes tempat kita. Sampah jadi kita bisa atur lagi manajemennya, bisa ngelatih orang, kemudian bisa nyiapin kekurangan, misalnya jalan kurang bagus dirapiin lagi. Jadi someday ketika pemerintah menyatakan bahwa epidemi atau pandemi ini usai, kita siap menyambut para tamu itu dengan new face gitu, new sensation gitu kan. Oh, kok terakhir 6 bulan yang lalu sini nggak gini gitu kan? Kok ini udah keren gitu deh. Nah itu jadi lebih keren. Nah jadi sebetulnya ya kita juga sekarang gini, mau menyalahkan ini bukan cuma Indonesia yang terdampak. Dunia. Ini dunia, ratusan negara yang kena gitu kan. Mau menuntut ini bencana. Cuma memang lemahnya adalah di kita. Ya ini jadi evaluasi bahwa setiap destinasi itu perlu menjamin soal keselamatan kesehatan. Jadi akhirnya SOP kesehatan dan kebersihan itu jadi penting banget. Semenjak ada kejadian itu, mungkin ini bisa jadi salah satu instrumen ataupun item yang harus masuk di salah satu SOP atau rules di setiap destinasi gitu. Ya minimal hand sanitizer gitu kan. Kalau memang daerahnya ada masker dan lain sebagainya. Menurut gua kita jadi aware gitu pada akhirnya. Jadi gue mengambil hikmahnya, kejadian itu membuka mata kita, pikiran kita, dan hati kita bahkan. Cuman yang paling penting adalah ini nggak boleh dibumbui sama pesimisme, Pak. Karena kalau pesimisme susah recall-nya. Jadi once ini dibuka lagi, udah nggak ada gairah lagi tuh, pembangunan pariwisata udah hancur, ngapain?
utang gue udah banyak, kemudian kemarin juga nggak ada pemasukan, gue udah telanjur ngurusin yang lain gitu. Yang dikhawatirkan justru itu. Tapi kalau semua stakeholders bisa bareng-bareng untuk nyiptain satu formula di mana untuk membangkitkan optimisme, menurut gue kita bisa ngelewatin ini. Karena ada pelangi yang nunggu setelah hujan lebat, gitu kan, setelah badai. Gue yakin banget. Bahkan gue menjamin dengan keuntungan Indonesia tidak di lockdown, sisi positifnya Malaysia lockdown nih, Filipina lockdown, ya kan? Ada beberapa negara ASEAN lockdown, Asia beberapa lockdown. Indonesia tidak lockdown. Keuntungannya adalah dari sisi pariwisata, maka travel advice ataupun travel warning dengan kasusnya tidak besar. Karena berarti kan tidak di lockdown itu kita tidak sekrusial negara-negara lain. Akhirnya pada saat misalnya September dibuka nih pariwisata, orang itu mungkin bisa takut datang ke Malaysia karena pernah di lockdown, parah mungkin dia. Karena balik lagi ke historinya. Gue mendingan ke Indonesia lebih better. Market yang ke beberapa negara itu bisa kita akuisisi untuk masuk ke Indonesia, tentu dengan SOP sesuai dengan protokoler kesehatan dan juga keselamatan. Tapi itu bisa jadi game changing. Indonesia bisa jadi leader di ASEAN gitu, minimal gitu. Ketika lu tadi bilang Indonesia tidak masuk dunia, kita perlu bersaing dulu di ASEAN. Tapi once kita memimpin ASEAN, kita bisa naik ke global competition gitu loh, yang bersaing sama Eropa lah, Amerika, kemudian Afrika, dan lain sebagainya gitu, Australia, itu bisa. Makanya gue kemarin pada saat kalau lu nonton kemarin tuh kita bikin ngoprek namanya, tuh ngobrol pariwisata dan ekonomi kreatif. Itu inisiatif gue melihat ini kok nggak ada gemang-geming apa-apa gitu kan. Gue bilang udahlah gue inisiatif aja gitu. Gue undang beberapa stakeholders. Hasil dari sana gue mengusulkan kepada Deputi itu, gue bilang bentuk dong Indonesia Tourism Destination Crisis Center. Tujuannya adalah fokus aja pariwisata tuh, jangan fokus ke yang lain. Fokus dalam masa istirahat ini. Kalau komputer itu masa sleep lah ya. Masa sleep ini adalah di charge, sehingga pada saat lu udah beres cabut, on-nya itu enak. Nah, untuk ngerapihin yang tadi. Jadi once ini dibuka, semuanya udah ready gitu. Dan ini jadi momen yang bagus menurut gue. Artinya kalau misalkan nanti ada bencana atau apa, kita udah siap ya. Betul. Berarti selama ini belum ada badan-badan untuk kesiapan menangani bencana segala macam. Dari sisi yang lu mau gitu, secara pariwisata. Pemerintah sudah menerbitkan namanya SOP manajemen krisis kebencanaan. Itu udah dirilis. Karena kita kan sering 2017 terorisme, kemudian gempa Lombok, erupsi Gunung Agung Bali dan lain sebagainya. Tapi yang memang belum ada adalah manajemen krisis kebencanaan yang non bencana alam. Seperti ini nih, wabah pandemi ini. Karena ini juga dunia tuh pertama. Cuman menurut gua Spanyol kan dulu pernah flu Spanyol itu. Kita tuh perlu belajar sama Spanyol. Bagaimana mereka recovery dari jenis kasus yang sama. Sehingga Spanyol tetap ramai dengan Barcelonanya, dengan Madridnya gitu. Nah, itu kita perlu tarik apa yang jadi sukses dan fuck up story gitu yang dimiliki sama Spanyol. Sehingga mungkin itu bisa jadi instrumen tambahan untuk kita menyiapkan rules dan regulasi baru serta draft baru ya untuk mendukung peningkatan kualitas destinasi pariwisata yang ada di Indonesia. Nah, kesiapan pemerintah udah maksimal belum menurut lo saat ini untuk menanggapi dalam konteks pariwisata ya? Iya. Belum menurut gua. Belum banget. Karena kita kan baru sebulan setelah dimulai di work from home kan, ataupun lakukan pembatasan sosial. Belum. Bahkan ya gue juga belum tahu, belum ada apa-apa dari pihak terkait. Tapi Kementerian Pariwisata kemarin sempat merilis rencana mitigasi. Jadi mereka tuh membagi 3 tahap. Tahap penanganan bencana ini sampai Juni, tahap pemulihan itu Juni sampai Desember, tahap normalisasi Januari 2021 awal tahun. Ya, dan seterusnya. Jadi kalau berbicara normalisasi itu baru awal tahun depan. Tapi memang implementasinya itu tidak mudah. Karena yang sebetulnya jadi konsen sekarang itu bagaimana menyelamatkan industri-industri kita tuh jangan sampai PHK. Iya, betul. Itu doang sebetulnya. Khususnya di sektor pariwisata nih, yang bahkan UNWTO itu
Badan PBB yang menangani pariwisata itu mengumumkan prediksi seluruh dunia itu bisa kehilangan mata pencarian pekerjaan itu 50 juta orang dari sektor pariwisata nih. Karena banyak banget kapal pesiar, nggak ada pekerjaan, hotel sepi ya kan. Iya, dan gue sempat baca kemarin menurut perhimpunan hotel, HRI. ya mereka sanggup bertahan 2 bulan sampai dengan April. Itu pun karena mereka masih ada surplus dari tahun lalu. Kayak gitu. Betul. Ya kan kalau bisnis pada akhirnya. Cuman menurut gua ya ini harus duduk bareng. Sekali lagi ini kan kita lagi melawan musuh nih. Jenderal Sun Tzu itu kan panglima perang di Cina itu selalu bilang peperangan itu tidak akan pernah bisa dikalahkan tanpa soliditas dan solidaritas. Jadi kalau kita mau menang, kuncinya satu sebetulnya, solid gitu. Harus kuat dulu ya. Harus. Jadi nggak boleh pemerintah bilang gini, yang swasta lain nggak bisa. Jadi pemerintah harus nurunin ego, swasta juga harus mau legowo gitu kan, sehingga kita bisa merumuskan. Gue yakin ya, jadi celah sempit ini bisa keluar. Gue sangat yakin. Gue mencoba melihat itu dari berbagai perspektif. Kita masih punya kesempatan lah. Kita tidak hancur-hancur banget kok. Sebetulnya kalau gue perlu bilang tuh kita tuh nggak hancur-hancur banget. Ya masih ada kok orang yang datang. Cuman memang penurunannya kaget. Cuman kan ini sebetulnya bisa disiasati. Yaitu termasuk adalah gini. Pemerintah menjamin pada saat keran pariwisata dibuka, misalnya akhir tahun nanti, itu dipastikan liburan itu hanya dalam negeri. Tidak ada kunjungan ke luar negeri. Kemungkinan seperti itu. Harus. Karena kalau ke luar negeri berarti kan yang devisanya masuk ke negara orang dong, tidak ke kita. Sedangkan kita butuh uang. Berarti gimana mensiasatinya? Ya main di dalam, sirkuler, gitu. Itu perlu dilakukan oleh pemerintah sebagai kebijakan gitu menurut gua. Kalau nggak gitu ya, itu kan salah satu, itu kan bisa ditawarkan kepada pengusaha. Tenang, ini kita cuma 6 bulan. Oke, 6 bulan berarti kan pemerintah bisa realokasi anggaran untuk subsidi misalnya. Bantuan minimal unpaid leave. Cuti lah, tidak PHK kan. Karena kalau PHK juga pengusaha harus ngeluarin duit. Pesangon lah, lebih besar malah kosnya menurut gua. Tapi gimana caranya membantu pengusaha, tapi juga tetap pemerintah menyiapkan apa yang menjadi siasat nanti gitu. Tactical strateginya tuh apa gitu. Artinya semua harus berjalan bersamaan ya. Win-win, harus win-win. Ya pasti ada yang kurang. Ada yang kalah. Dalam kondisi seperti ini pastilah. Cuman kan ya kalau berbicara harapan yang besar perlu ada pengorbanan gitu kan. Nggak ya kita ya gue bilang tadi siapa yang mau keadaan ini gitu. Semua juga kalau kesel, bingung juga bingung. Tapi ya ini jadi momentum belajar gitu buat kita semua dan bertumbuh gitu.